Iya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Rakyat Memilih. Pemirsa, menjadi seorang anggota DPRD bukan pekerjaan yang mudah karena ada banyak tanggung jawab yang kemudian dibebankan kepada mereka dan mereka harus cerdas juga dalam kemudian melihat permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di masyarakat pada saat ini, khususnya kalau kita berbicara Pak Dedi Hasta sebagai calon anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura, tentu kita melihat skupnya ke Kota Makassar ya Pak Dedi ya. Pak Dedi, berbicara Kota Makassar sebagai kota besar, apalagi Makassar menjadi pintu gerbang untuk kawasan timur Indonesia, tentu permasalahannya banyak sekali begitu ya, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan pendidikan, kemudian kemiskinan, banyak sekali. Menurut Anda persoalan yang sebenarnya justru paling utama terjadi di Kota Makassar dan paling harusnya cepat mendapat tanggapan itu apa sih? Ya, untuk persoalan yang ada di Kota Makassar, seperti yang disampaikan Mbak Nilu tadi, bahwa memang persoalan di Kota Makassar kompleks. Banyak hal yang kemudian menjadi persoalan. Yang menjadi prioritas menurut saya, yang perlu kita tangani untuk Kota Makassar, karena dia adalah daerah kota, yang harus kita adalah penataan kota, sehingga kota ini memang betul menjadi kota yang nyaman, aman, dan yang lebih fokus lagi ke pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan serta kesehatan. Ya. Jadi Anda merasa bahwa tata kota atau pengembangan kota menjadi hal prioritas saat ini begitu ya, dan juga masalah pendidikan begitu. Oke, apa yang sebenarnya kita lihat Kota Makassar, Kota Makassar belum punya RT RW Pak, belum disahkan sama DPR sampai sekarang. Nah ini bagaimana dong kalau misalnya Anda nanti di 2014 nanti terpilih? Insya Allah kalau misalnya memang amanah ini diberikan kepada kami, kami akan secara personal akan mencoba untuk bersama-sama melalui partai akan mencoba menginisiasi atau mendorong proses itu untuk agak cepat, karena itu kemudian menjadi kebutuhan, sehingga hal-hal yang sifatnya adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendesak, saya pikir itu sudah harus didorong cepat untuk diselesaikan persoalan itu. Jadi, itu yang coba saya tawarkan, atau itu yang kemudian akan saya lakukan ketika posisi saya nanti insya Allah akan dipilih sebagai anggota DPR Kota Makassar nanti. Oke, sebenarnya apa yang Anda yang menjadi visi kemudian misi Anda begitu selaku calon anggota DPR? Nah, ini sebenarnya juga dalam forum ini, dalam media Sun TV ini saya ingin coba memberikan sedikit pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat bahwa ketika kita berbicara tentang visi misi caleg atau calon anggota DPRD, maka sebenarnya caleg itu sendiri tidak punya visi misi. Yang ada adalah bagaimana komitmen caleg itu sendiri ketika dia menjadi anggota DPR untuk mengawal visi misi daripada partai politik, tugas dan fungsi daripada anggota DPR, itu yang kemudian mampu nanti dijalankan melalui komitmen. Sehingga saya sendiri, saya coba merumuskan ada 10 prinsip kerja dan 7 komitmen kerja. Jadi 10 prinsip kerja itu ada diantaranya terkait dengan kejujuran, komitmen, bisa berlaku adil untuk semua. Kalau terkait dengan komitmen 7 komitmen saya, diantaranya saya coba memang menjadikan fungsi pengawasan itu adalah penglima, sehingga dalam proses-proses melaksanakan kebijakan atau proses menjalankan kebijakan dan implementasi kebijakan itu bisa dikawal dengan baik, sehingga ruang-ruang juga untuk masyarakat melakukan evaluasi terhadap pengawasan itu bisa juga terjadi. Kalau sejauh ini Anda menilai kerja-kerja DPRD Kota Makassar dengan pemerintah Kota Makassar bagaimana? Saya melihatnya ada sudah mengarah ke hal yang baik, hanya tinggal saja ada pembenahan-pembenahan sehingga ke depan ini, karena kalau kita melihat konteks teman-teman yang ada di anggota DPR sekarang di produk 2009 kan agak beda nanti dengan 2014. Bedanya? Bedanya karena komposisi jumlah partai politik itu sendiri, dan kalau kita melihat model keterwakilan dengan komposisi suara sebenarnya kan belum begitu proporsional ketika kita melihat penyebaran-penyebaran suara dari model keterwakilan dari anggota-anggota DPR yang ada sekarang. Sehingga hitungan-hitungan kemarin itu kan
ada anggota DPR yang duduk di DPR suara personalnya itu tidak sampai 1.000 misalnya. Sehingga tanggung jawab terhadap model keterwakilan mereka dari masyarakat itu tidak betul-betul menjadi tanggung jawab. Nah, mungkin nanti bisa dilihat. Yang jelas kalau saya mau sampaikan juga di sini bahwa ke depan ini akan lebih bagus karena akses informasi itu sudah sangat terbuka. Model komunikasi juga sudah mulai terpola. Masyarakat sudah berani melakukan menyampaikan sesuatu ketika itu tidak benar. Anggota DPR juga sudah mulai takut ketika melakukan satu hal-hal yang salah karena model publikasinya cepat. Sehingga memang yang dibutuhkan nanti ke depan memang model-model transparansi dan keterlibatan partisipasi masyarakat itu memang harus terbuka. Oke, baik, kita keluar daripada itu berbicara mengenai masalah perekonomian di Kota Makassar, meskipun Kota Makassar pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulsel seperti itu, sekitar 9%, tetapi masih banyak kita lihat juga orang tidak punya rumah di Kota Makassar, tinggal di tempat yang tidak layak seperti itu, tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya, sehingga banyak yang menjadi peminta-minta, banyak ada tindak kriminal yang kemudian terjadi di Kota Makassar. Ini akan kita ulas tapi sesaat lagi ya Pak Dedi ya, setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Rakyat Memilih.